أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin jamaah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmah dan keutamaan berkurban Idul Adha. Idul Adha merupakan hari peristiwa penyembelihan hewan kurban. Momen ini memiliki nilai sejarah yang tinggi. Dalam kisahnya, Nabi Ibrahim kala itu mendapat wahyu melalui mimpi untuk menyembelih anaknya, yang tak lain adalah Nabi Ismail. Namun, kemudian Allah menggantikan Ismail dengan seekor kambing. Sejak saat itu, kurban menjadi salah satu ibadah rutin sebagai bentuk pengorbanan umat Islam akan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyembelih hewan kurban termasuk hukum sunnah muakkad, yang artinya adalah ibadah yang dianjurkan dengan penekanan kuat atau hampir mendekati wajib. Hal ini tentunya dilakukan oleh umat Islam yang telah mampu dan memenuhi syarat. Allah Subhanahu wa taala tidak memaksakan umatnya jika belum sanggup memenuhinya. Hewan yang digunakan untuk berkurban pun tidak sembarangan. Hewan-hewan yang bisa dijadikan hewan kurban adalah seperti hewan kambing, hewan sapi, dan hewan unta. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikullin ummatin ja'alna masakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fa ilahukum ilahu wahidun falahu aslimu wa basyiril muhbitin. Shadaqallahul azim. Dan artinya, dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepadanya. Dan sampaikanlah Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk penuh kepada Allah. Surat Al-Hajj ayat 34. Beberapa hikmah berkurban dalam Idul Adha. Yang pertama, mengenang ketaatan Nabi Ibrahim, yaitu dengan melaksanakan ibadah kurban. Seorang muslim dapat mengenang sekaligus mengingat bagaimana luar biasanya ketaatan yang dimiliki Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, meningkatkan takwa, yaitu dengan menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala, maka ketakwaan seorang muslim akan meningkat. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan takwa yaitu dengan beribadah kurban. Dan yang ketiga, menjadi syiar Islam. Berkurban juga menjadi salah satu syiar agama Islam yang dapat dilakukan umat Islam. Dan keutamaan Idul Adha. Yang pertama, sebagai bentuk meneladani Nabi Ibrahim, seorang muslim yang berkurban saat Idul Adha, maka dirinya telah meneladani Nabi Ibrahim yang diberi ujian untuk menyembelih putranya, yakni Nabi Ismail. Yang kedua, melatih keikhlasan. Dari kisah Nabi Ibrahim yang telah dijelaskan sebelumnya, seorang muslim
yang berkurban, maka secara tidak langsung mereka melatih keikhlasan untuk mengorbankan sebagian hartanya. Dan yang ketiga, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim yang berkurban saat Idul Adha, maka dirinya akan diberi ridho serta pahala dari Allah jika dirinya menjalankan dengan tulus dan ikhlas, tanpa disertai rasa ingin dipuji sama manusia atau pamer. Dan yang keempat, menghindarkan dosa menahan harta. Berkurban pada hari raya Idul Adha dapat menghindarkan dari dosa menahan harta. Harta yang dimiliki oleh seorang muslim bisa dikeluarkan dengan berupa hewan kurban yang dibagikan pada mereka yang kurang mampu, sehingga harta yang dimiliki tidak tertahan dan menimbulkan dosa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.